Tidak ada wujud kecuali wujudnya, dan segala yang terlihat hanyalah tajallinya. Namun dunia dan kekuasaan tidak akan selalu ramah kepada mereka yang menyentuh inti daripada hakikat. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar terlalu dalam untuk dijelaskan, bahkan terlalu berbahaya untuk dibuka secara umum. Tapi hari ini kita sepakat akan membukanya. Apakah kamu pernah merasakan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang menolak untuk dibatasi oleh dogma yang terus memanggilmu untuk kembali? Syekh Siti Jenar bukan hanya karena ajarannya yang mengguncang, bahkan beliau dianggap sesat oleh para wali di zamannya, tapi karena ia berbicara tentang kebebasan ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Syekh Siti Jenar bukan hanya tokoh dalam sejarah Jawa. Ia adalah gema dari suara terdalam jiwa manusia yang sedang rindu akan asalnya. Ia hadir di zaman Wali Songo, tapi kata-katanya sering tak dimengerti oleh mereka yang hanya melihat sisi kulitnya. Ia berkata dengan jujur dan tajam, "Engkau mencari Tuhan di langit, padahal ia bersemayam di dalam dirimu." Apakah ini kesesatan? Ataukah justru kebenaran yang terlalu terang sehingga menyilaukan mata bagi yang awam? Dalam sejarah, tidak semua cahaya dapat diterima. Beberapa justru disalahpahami, dikecam, dikucilkan, lalu dilupakan. Tapi anehnya, cahaya itu tidak benar-benar padam. Seperti itulah kisah Syekh Siti Jenar. Ia tidak lahir sebagai pemberontak. Ia adalah seorang pencari, seorang yang menyusuri lorong-lorong rohani sampai tak ada lagi dinding yang memisahkan antara aku dan dia. Di tengah para wali yang bekerja menyebarkan Islam ke pelosok Jawa, Syekh Siti Jenar mengambil jalan yang lebih sunyi. Ia tidak banyak berdakwah keluar, tapi ke dalam. Ia tidak membangun masjid-masjid, tapi membangunkan jiwa manusia dari tidur panjangnya. Agama adalah tali, tapi jika kamu tak tahu kemana ujungnya, kamu hanya akan terikat, bukan tertarik naik. Begitulah kira-kira semangat yang diemban Syekh Siti Jenar. Baginya, agama bukanlah sekedar perintah dan larangan, tapi jembatan menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan lidah. Dan ketika ia mengucapkan kalimat yang membuat dunia bergetar, "Aku adalah Tuhan," itu bukan karena ia menggila, tapi karena ia telah mencapai titik di mana akunya telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah yang maha ada, aku yang hakiki. Syekh Ibnu Arabi menulis, "Tidak ada wujud kecuali wujudnya. Segala yang terlihat hanyalah tajallinya. Namun dunia dan kekuasaan tak selalu ramah kepada mereka yang menyentuh inti. Apa yang ia sampaikan terlalu dalam untuk dijelaskan, terlalu berbahaya untuk dibuka secara umum." Dan para wali sepakat, ajaran Syekh Siti Jenar terlalu riskan. Bukan karena mereka tidak paham, tapi karena mereka takut. Tidak semua manusia siap melewati batas lahir dan batin. Siapa yang membuka makrifat sebelum waktunya, maka ia akan terbakar oleh cahayanya sendiri. Begitulah sifat ilmu laduni. Ia tidak bisa dipaksakan,
ia harus tumbuh seperti biji yang pecah di bawah tanah, bukan seperti lentera yang dipasang di tengah keramaian. Syekh Siti Jenar sadar ia sedang berjalan di tepi api, namun ia tidak mundur. Ia tahu kebenaran yang tak disuarakan akan menjadi kutukan bagi ruhnya sendiri. Dan ketika ajalnya datang, ia pun tidak menggugat. Ia hanya tersenyum, karena bagi orang yang telah fana, kematian bukanlah akhir, tapi kelahiran kembali. Dalam serat centini, Syekh Siti Jenar mengatakan, mereka membunuh tubuhku, tapi bagaimana mereka bisa membunuh kesadaran? Ruhnya tak pernah mati. Ia menitis dalam setiap jiwa yang lelah dengan kepalsuan, dalam hati yang tidak puas dengan jawaban hafalan, dalam ruang sunyi kita sendiri saat kita bertanya tanpa kata, apakah ada sesuatu yang lebih daripada semua ini? Dan Syekh Siti Jenar menyuarakan sesuatu yang juga pernah diucapkan oleh para pencari terdahulu, seperti Syekh Mansur Al-Khalaj, Ana Al-Haq. Ia tidak sedang menyombongkan diri, ia sedang menyuarakan lenyapnya aku. Di sana yang tersisa hanyalah Zat yang Maha Esa. Begitu pula dengan Syekh Siti Jenar. Ia tidak menolak agama, tapi ia ingin menyingkap inti dari agama itu sendiri, yang selama ini kebanyakan dari kita telah diajari untuk mengenal Tuhan, dengan siapa namanya, apa sifatnya, dan bagaimana cara menyembahnya. Tapi tidak ada satupun yang bisa benar-benar menjawab satu pertanyaan paling mendasar, di manakah Tuhan itu berada? Dan kebanyakan dari kita menunjuk ke arah langit, sebagian lagi yang lain menunjuk ke kiblat, dan yang lainnya lagi hanya diam, karena mereka tahu Tuhan tak bisa ditunjuk, karena Dia lebih dekat dari kata dekat itu sendiri. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Tapi seberapa banyak dari kita yang benar-benar merasakan kehadirannya, mengalami kedekatan dengannya, sampai akunya tak lagi menjadi aku. Hanya itulah makna sejati dari fana. Saudaraku, sang sejati. Ironisnya, selama ini agama seringkali dijalankan karena rasa takut. Takut neraka, takut dosa, takut murkanya. Dan hanya sedikit orang yang benar-benar menerapkan doa yang diajarkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut nerakamu, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah surga bagiku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, janganlah kamu haramkan aku dari melihat wajahmu. Inilah ibadah tanpa syarat, sebuah penghambaan yang tak digerakkan oleh imbalan, melainkan oleh cahaya yang tumbuh dari dalam. Jadi dalam pandangan Syekh Siti Jenar, roh manusia adalah cahaya yang lupa akan asalnya, dan tugas kehidupannya bukan sekedar untuk mengumpulkan pahala, tapi mengingat kembali siapa dirinya. Jadi, apa yang kita cari sebenarnya tak pernah jauh, tapi kita sendirilah yang lupa arah kembali. Syekh Ibnu Arabi, beliau pun pernah menyentuh hal ini, karena menurut beliau, Tuhanmu adalah cerminan dirimu. Maka jika kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenalnya. Tapi dunia tidak pernah mudah menerima kebenaran batin. Apa yang tak bisa dijelaskan oleh hukum seringkali dianggap menyesatkan. Dan begitulah yang terjadi kepada Syekh Siti Jenar.
ia dijatuhi hukuman. Konon cerita ia dibunuh oleh para wali. Namun bagi Syekh Siti Jenar, siapa yang bisa membunuh kesadaran? Mereka membunuh tubuhku, tapi mereka tidak menyentuh diriku, ucapnya suatu malam sebelum ajalnya datang. Karena ia tahu roh yang mengenal kebenaran telah menjadi cahaya, dan cahaya tak bisa dibunuh. Di akhir hidupnya, Syekh Siti Jenar tidak melawan, ia hanya diam. Karena baginya keheningan adalah bentuk zikir yang paling tertinggi. Ia telah menembus batas-batas nama, mazhab, dan juga bentuk. Ia telah kembali kepada Yang Esa. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Rumi, tinggalkan hidupmu yang penuh suara, masuklah ke dalam ruang sunyi, karena di sanalah Tuhan menunggumu. Hari ini Syekh Siti Jenar mungkin sudah tidak dikenang dalam khutbah, tapi bagi para pencari spiritual, ia masih hidup. Dalam pertanyaan yang kamu bisikan sendiri di malam hari, dalam rasa haus yang tak terpuaskan oleh dunia, dalam air mata yang jatuh bukan karena dosa, tapi karena rindu akan asal keabadiannya. Dan jika kamu merasakan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan oleh ritual apapun, mungkin itu adalah tanda daripada rohmu yang tengah terbangun untuk kembali. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.